Apakah Joker dan Batman bekerja sama pada invasi Darkseid ke bumi dalam trailer Justice League kedua Zack Snyder Cut ini? Simak video ini selengkapnya. Akhirnya, trailer kedua Justice League Zack Snyder Cut telah dirilis. Ada banyak clue dan easter egg yang wajib dibedah dalam trailer ini. Bagi yang belum melihat trailernya, disarankan untuk melihat trailernya terlebih dahulu. Setelah itu, baru kembali ke sini dan saksikanlah beberapa penjelasan yang kami rangkum dalam video ini. Dan inilah dia penjelasan trailer Justice League Zack Snyder Cut. Selamat menikmati. Tapi sebelum itu, diharapkan kepada teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayolah subscribe channel DC Indonesia. Bantu channel ini untuk berkembang, dan tentunya kami juga lebih bersemangat untuk membuat konten video seperti ini. Yang jelas, kami akan menghibur kawan-kawan semua dalam dunia DC Comics, baik film, berita, ataupun fakta yang perlu diungkapkan. Terima kasih yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Oh iya, follow juga akun Instagram DC Indonesia ya. Di sana kita bisa berkomunikasi langsung dengan para adminnya. Terima kasih. Thank you. Pada awal trailer diiringi dengan musik epik yang menampilkan flashback dari Superman yang merasa kesakitan dengan gema suara teriakan yang begitu amat dirasakannya. Dia terkena tusukan dalam peristiwa Doomsday, dan tentunya cerita ini terjadi di Batman vs Superman Dawn of Justice. Setelah itu terdengar suara Lex Luthor yang mengucapkan, "Bel pun telah dibunyikan, jauh di kegelapan di antara bintang-bintang, sang dewa sudah tewas." Dalam hal ini, narasi Lex tersebut disampaikan kepada Steppenwolf, yang mana artinya Darkseid tahu bahwa bumi terbuka untuk diambil alih. Dalam trailernya, kita melihat bagaimana ada gelombang kejut yang muncul saat Superman berteriak di momen kematiannya. Gelombang tersebut menyebar ke seluruh dunia, mengaktifkan Mother Box yang akhirnya juga memicu invasi oleh Steppenwolf. Dengan disusul sebuah skin bangunan kota yang hancur, ada kemungkinan kota ini menjadi hancur akibat pertarungan yang dahsyat antara Trinity superhero, yaitu Batman, Superman, dan Wonder Woman yang terjadi di Batman vs Superman Dawn of Justice. Atau mungkin juga ini adalah akibat invasi Darkseid dengan anggotanya ke bumi. Ya, kita lihat saja nanti kenyataannya di filmnya yang dirilis di HBO Max tanggal 18 Maret ini. Oke, lanjut. Kemudian tampilan awan yang gelap dan disusul seorang wanita yang berdiri. Wanita yang membelakangi itu adalah Hippolyta. Dia sedang menanti sebuah ancaman yang akan datang dari planet Apokalips. Sedangkan bangunan yang hancur di antara tembok lautan itu adalah kuil yang ada di Themyscira, yang bakalan akan diserbu oleh para anggota Darkseid, yaitu Steppenwolf, dan dibantu oleh para demons. Meskipun pada Justice League tahun 2017 versi Joss Whedon, Hippolyta tidak banyak mengambil peran penting. Tentu dibandingkan dengan yang sekarang, ada perbedaan yang kita lihat pada versi Zack Snyder ini. Connie Nielsen yang memerankan Hippolyta ini memiliki peran yang sangat substansial, baik dalam pelajaran sejarah maupun bagi Themyscira. Diperlihatkan dalam trailernya Hippolyta berdiri di ujung tebing, di mana di depannya terdapat bangunan yang menyimpan Mother Box. Kemungkinan momen ini sebelum Steppenwolf datang ke Themyscira dan mencuri Mother Box. Kemudian muncullah logo Warner Bros dan DC, sebuah perusahaan besar dan produksi film Justice League ini. Selanjutnya menampilkan Batman dalam nightmare-nya. Narasi Bruce Wayne yang menyebutkan bahwasanya dia telah bermimpi, dan mimpinya itu mirip seperti sebuah ramalan. Dalam mimpi itu, dengan tone berwarna kuning sinematik, melihatkan beberapa pesawat aliennya Darkseid yang berhasil menghancurkan bumi dan telah menguras habis energi dari bumi. Momen tersebut sebenarnya menjadi bagian yang paling krusial dalam cerita versi bioskopnya tahun 2017 lalu. Momen itu kemudian harus dipotong atau dihilangkan. Dalam versi Zack, sebenarnya peristiwa nightmare atau mimpi buruk itu merupakan jembatan menuju rencana jangka panjangnya, dan momen dimana kita membayangkan dunia tanpa hadirnya Superman. Kemudian scan memperlihatkan Diana Prince, si Wonder Woman, sedang mengunjungi kuil Amazon yang ada di Yunani. Di sana, dia menemukan lukisan dengan gambar yang tidak asing baginya. Sebenarnya itu adalah lukisan Uxas. Ya, lukisan itu merupakan lukisan mural yang sudah lama, yang menceritakan kedatangan Uxas pada waktu dulu.
Uxas adalah nama Darkseid sewaktu masih muda, dan Diana sebagai seorang antropologi budaya dan arkeologi tentu saja tahu dengan lukisan itu. Elaborasi tentang pekerjaan Diana sebagai ahli di zaman kuno mengungkapkan bahwa paralel kuno dari invasi yang dipimpin oleh Uxas pada saat itu, ya pada saat terjadinya bentrokan antara dewa Old God dengan dewa New Gods Apocalypse yang telah lama berlalu. Nah, Justice League pada saat ini diposisikan sebagai penerus spiritual dari Old God yang sekarang sudah punah. Scan berlanjut dengan memperlihatkan suasana di Apocalypse. Ada Darkseid, Desat, dan Granny Goodness. Granny Goodness ini adalah asisten Darkseid yang sadis dan kejam dan juga lalim di planet Apocalypse. Dia merupakan New God atau dewa baru dan menjadi pengurus di Orphanage, sebuah panti asuhan yang ada di Apocalypse, dan juga merupakan kepala dari Female Furies. Female Furies ini merupakan unit militer yang semua anggotanya adalah wanita yang berfungsi sebagai pasukan elit dan penjaga kehormatan untuk Darkseid. Selanjutnya ada Desat. Desat ini adalah kepala penyiksa Darkseid dan juga orang terdekatnya. Di mana ada Darkseid, di situ ada Desat. Ya, Desat adalah orang kedua di Apocalypse. Dan ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam sejarah DCU, menghadirkan karakter-karakter epik dalam komik yang muncul pada filmnya. Kemudian Scan memperlihatkan di mana Steppenwolf sedang bertekuk lutut di hadapan mereka bertiga, yaitu Darkseid, Granny Goodness, dan Desat. Sambil bertekuk lutut di hadapan mereka bertiga, si Steppenwolf mengatakan, "Tuanku, dunia ini akan jatuh." Ya, setelah dengan ucapan itu, kemungkinan besar serangan dari Darkseid berawal dari Amazon. Tentu saja mengambil Mother Box untuk menjadi portal bangsa Apocalypse ke bumi. Steppenwolf tetap menjadi villain utama yang merupakan ancaman yang serius bagi dunia. Kita melihat bagaimana para jenderal Darkseid menyerang bumi dengan kapak listriknya yang membuat kekacauan besar di Pulau Themyscira. Terlihat para pasukan Amazon yang sedang diserbu oleh Steppenwolf dan para demons. Dia membantai semua orang Amazon dengan brutal, penuh dengan aksi-aksi kekerasan, dan sangat kuat menjadi alasan mengapa kemudian Justice League perlu untuk bersatu dan menghadirkan kembali Superman dari kematiannya. Setelah itu, Bruce yang bertemu dengan Aquaman berkata, I need warriors. Dia membutuhkan prajurit. Salah satu orang yang didatangi Bruce adalah Arthur Curry alias Aquaman. Ya, Bruce mengetahui bahwa akan ada serangan dari bangsa luar. Dia pun merekrut para metahuman yang sudah ditemukan dalam file rahasia di lab Lex Luthor pada film Batman vs Superman Dawn of Justice tahun 2016 lalu, termasuk Aquaman, Cyborg, dan The Flash yang akan direkrutnya. Kemudian adegan Wonder Woman dengan menghantamkan sarung tangannya. Di saat itu sebenarnya dia mencoba menyelamatkan para sandera yang ada di Old Bailey. Beberapa gambar aksi dan close up dihapus dari Justice League 2017. Dan juga bom yang ditemukan Wonder Woman pada sebuah tas penjahat yang ada di lokasi tersebut akhirnya meledak di lokasi itu, dan Wonder Woman gagal menghentikannya. Namun untung saja tidak ada korban jiwa, semuanya selamat. Dilanjutkan dengan adegan Aquaman yang sedang melintasi kedalaman lautan dan narasi Bruce yang menyatakan, "Saya ingin membangun sebuah aliansi." Ya, aliansi ini tentu bernama Justice League. Di saat narasi Bruce yang ini terucapkan, Skin memperlihatkan kepada kita bahwa Steppenwolf sedang mengambil Mother Box yang ada di Atlantis. Tentu saja pertarungan yang terjadi dan seru di antara Steppenwolf dan Atlantean. Setelah itu kita diperlihatkan armor Cyborg yang berbentuk roket bazooka yang keluar dari tubuhnya dan bersiap untuk melepaskan tembakannya. Kemudian ada Flash, yang dimana adegan ini di saat Superman baru saja bangkit dari kematiannya di Heroes Park dan belum mengenal para superhero. Flash di gambar ini pada saat itu membantu para pahlawan lainnya yang sedang disekap oleh Superman. Kemudian narasi Alfred yang mengatakan kepada Batman, "Bagaimana kau tahu jika aliansi ini cukup kuat?" Yang juga menampilkan Batmobilnya Batman diserang oleh pasukan para demons. Kelihatannya Batmobil ini mirip tumblernya Batman The Dark Knight yang digarap oleh Christopher Nolan. Dilihat dari bentuknya yang nyaris mirip. Oke, lanjut. Dan Steppenwolf dengan senjatanya menghadang Wonder Woman. Tidak hanya Steppenwolf, di situ juga ada para demon yang sedang membantai Wonder Woman. Kemudian Alfred melanjutkan narasinya. Jika Anda tidak dapat menjatuhkan benteng yang besar itu, yang disusul dengan adegan Steppenwolf yang semakin liar untuk menghajar para superhero,
Di situ dia juga berhadapan dengan Aquaman yang sedang menghajarnya dengan tombak trisulanya. Steppenwolf berhasil mengelak dari serangan Aquaman. Kemudian narasi Alfred juga menjelaskan bahwa jangan melambaikan jubah merah kepadanya. Ya, ibarat banteng itu adalah Steppenwolf. Yang dimaksudnya adalah jangan menggunakan kain yang berwarna merah untuk melawan musuhnya itu. Ada kemungkinan Superman akan menggunakan kostum dengan berwarna hitam. Ya, Superman akan mengenakan setelan hitam di Justice League Zack Snyder. Dan inilah alasannya. Setidaknya dalam versi Joss Whedon, sutradara asli Justice League Zack Snyder telah lama mengindikasikan Superman akan mengenakan warna hitam dalam literasinya. Dengan Snyder, akhirnya konsep itu bisa terwujudkan dan kostum hitam akan muncul. Tapi mengapa Superman mengenakan kostum hitam pada awalnya dan bagaimana hal itu cocok dengan Snyder Justice League? Untuk memahaminya, kita harus melihat kembali komiknya. Dia mengenakan kostum Kryptonian hitam yang seharusnya mengandung teknologi restoratif dan menambahkan es bergaya di dadanya. Ada kesan bahwa kostum hitam ini melambangkan perbedaan antara dua versi Justice League, dan itu mewakili integritas visinya sebagai sutradara dan kebebasan yang kini dimilikinya untuk membuat film Justice League yang selalu diimpikannya. Sebaliknya, warna biru dan merah tradisional yang terlihat pada filmnya yang ada di bioskop melambangkan sebuah kesepakatan yang dibuat Whedon untuk bekerja sama dengan pihak studio Warner Bros. Dan dengan simbol House of El berwarna perak pada tampilan penuh sebagai jubah hitam panjang mengalir di latar belakang. Di dalam komik, kostum hitam Superman muncul saat Reign of the Superman. Dalam ceritanya, Man of Steel kembali setelah pertempuran dengan Doomsday dalam The Death of Superman. Atau mungkin saja perkataan dari narasi Alfred itu bukan hanya berlaku sebagai metafora saja, akan tetapi juga sebagai peringatan tentang membawa kembali Superman si kain merah untuk mengalahkan Steppenwolf sang banteng. Oke, lanjut ke trailernya. Kemudian Lois Lane yang sepertinya sedang melihat sesuatu di belakangnya. Ya, dia melihat Superman berada di atas gedung. Dia baru bangkit. Setelah itu kita kembali diperlihatkan pesawat-pesawat apokalips yang sedang menginvasi ke bumi, dan Darkseid sedang menghantamkan senjatanya ke tanah dan membentuk lambang Omega Beam-nya. Lalu kita diperlihatkan foto Jonathan Kent, ayah angkatnya Clark Kent, dengan narasinya mengatakan bahwa kau dikirim ke sini untuk suatu alasan. Victor Stone di situ yang masih menggunakan baju atlet footballnya Gotham City United. Pada adegan ini, Victor Stone yang akan menjadi Cyborg juga memiliki kekuatan yang harus dia pahami sebelumnya. Dia juga harus menemukan apa arti dari kemunculannya. Namun yang membedakan adalah Victor sudah memiliki mimpi untuk menjadi seorang bintang profesional. Namun mimpi itu harus direbut darinya. Dalam film Justice League versi Zack Snyder ini akan menggali lebih dalam mengenai hal itu. Momen ini sendiri memperlihatkan Victor Stone berada di sebuah dunia digital. Sepertinya Victor sedang melakukan peretasan terhadap sebuah mother box, atau sedang masuk ke dalam sistem komputer di seluruh dunia, atau mungkin sedang mengontrol misil bom yang menuju ke arahnya. Oke, berlanjut dengan Wonder Woman yang sedang menghajar para pasukan Darkseid. Kemudian ada Aquaman yang menghunuskan tombaknya menahan aliran ombak sungai di bawah Gotham. Ya, adegan ini ada di Justice League versi Whedon. Dan Barry Allen yang sedang menyelamatkan seorang wanita dari tabrakan kecelakaan mobil. Wanita itu bernama Iris West. Kelihatannya si wanita tertarik dengan Barry Allen. Narasi Jonathan pun melanjutkan yang mengatakan pesan dari Jonathan Kent kepada Superman dalam film Man of Steel menyebutkan ada alasan mengapa kau dikirim ke bumi, dan meskipun harus mengorbankan nyawamu. Cari tahu apa alasan tersebut. Kembali muncul ketika Superman melakukan terbang pertama dalam film Man of Steel. Zack Snyder sendiri sudah memiliki rencana jangka panjang untuk membuktikan perkataan Jonathan Kent tersebut. Zack berusaha menjelaskan mengapa Superman adalah pahlawan yang paling penting. Kent pun kemudian melihatkan Superman berjumpa dengan Lois di Smallville dan berpelukan dengan Martha Kent. Berlanjut ke adegan di mana Barry Allen bertemu orang tua laki-lakinya yang dipenjara. Orang tuanya itu bernama Henry Allen yang diperankan oleh Billy Crudup, dan ternyata juga dia berperan sebagai Dr. Manhattan dari Universe Watchmen. Oke, lanjut. Cyborg yang menyentuh Mother Box merasakan dahsyatnya kekuatan Mother Box dan ada flashpoint di belakangnya. Cyborg memiliki peran yang sangat penting dalam film Justice League versi Zack Snyder. Salah satu alasannya adalah karena Cyborg merupakan satu-satunya orang yang mampu mengintervensi penggunaan Mother Box dengan cara meretasnya.
demi mencegah kehancuran dunia. Mengapa hanya Cyborg yang bisa melakukannya? Semua peningkatan kekuatan yang dimiliki Cyborg berasal dari eksperimen Mother Box. Diperlihatkan bahwa Victor akan masuk ke Mother Box tersebut, di mana dia kemudian melihat sebuah momen di mana keluarganya kembali berkumpul. Namun semua momen tersebut adalah ilusi belaka. Dalam pertarungan puncak, The Flash diduga akan mengalirkan Speed Force-nya untuk mengembalikan waktu, dan hal itu kemudian diperlihatkan dalam sebuah ledakan yang sangat besar. Ketika Flash berlari menuju ledakan tersebut, kita bisa melihat tanahnya kembali menyatu secara mandiri di depannya di saat ledakan tersebut perlahan mulai menghilang. Tetapi momen ini terjadi dalam gerakan lambat di trailernya. Cobalah kalian tes dulu di trailernya dengan gerakan lambat ya. Oke, lanjut. Ya, kemungkinan ini adalah cikal bakalnya proyek DCEU untuk penggarapan film The Flash yang akan dimulai syutingnya pada tahun 2021 ini. Atau juga ini berhubungan dengan Batman Nightmare-nya Bruce Wayne dalam Batman vs Superman Dawn of Justice. Ketika itu dia mendatangi Bruce di Batcave. Ya, jikalau begitu, ternyata itu bukanlah mimpi buruknya Bruce. Itu adalah sebenarnya whatever yang jelas akan terjadi pada penayangan filmnya nanti. Dan narasi Wonder Woman yang mengatakan kepada Bruce tentang sekelompok pahlawan pada zaman sekarang yang tidak akan datang pada saat ini, pada saat New God dan Old Gods berperang pada masa lalu. Narasi selanjutnya, Bruce sepertinya dia berbicara kepada Silas Stone, atau mungkin saja itu adalah Alfred. Dia berbicara mengenai tim yang akan direkrutnya setelah Alfred yang sebelumnya pada trailer ini menyebutkan tentang tim yang kuat itu. Dan narasi terakhir dan juga pada adegan terakhir dari trailer ini, kita dikejutkan dengan sosok Joker. Dia menggunakan baju anti peluru milik SWAT. Dia sedang berbicara dengan Batman dan mengatakan bahwa kita hidup dalam masyarakat di mana kehormatan adalah kenangan yang jauh. Bukankah begitu, Batman? Nah, yang menarik adalah Joker muncul dalam momen Nightmare Batman. Dan sepertinya Batman tidak sendiri bekerja, dia bersama dengan Joker dalam momen tersebut. Di saat dunia sedang hancur, Batman membawa senjata. Momen-momen langka ini sepertinya merupakan sesuatu yang menarik untuk disaksikan. Masih belum diketahui apa peran Joker dalam filmnya ini secara keseluruhan. Tetapi setelah diperhatikan lebih detail lagi, ternyata di belakang Batman di sana bukan hanya mereka berdua. Di gambar ini, di belakang Batman ada Cyborg di dalam nightmare-nya Batman. Apakah ini adegan dalam mimpinya atau ini kenyataan? Ya, sama-sama kita temukan jawabannya pada tanggal 18 Maret nanti ya. Setelah diperhatikan, penampakan Joker di trailer ini mirip dengan artis musisi legend industrial metal, yaitu Marilyn Manson. Pas kali ini mirip dengan Joker yang diperankan oleh Jared Leto. Tentu kita tidak sabar menunggu penayangannya di HBO Go, khusus yang ada di Indonesia pada tanggal 18 nanti, dan HBO Max untuk regional Amerika. Nah teman-teman, bagaimana dengan teori kalian mengenai trailer kedua Justice League Zack Snyder Cut ini? Tulis ya kalau ada yang sesuatu diperbaiki. Kita sharing di sini di kolom komentar di bawah deskripsi video ini. Tekan tombol emote like jika kalian suka dengan video ini, dan share video ini ke seluruh media sosial kalian. Dan tanpa kata-kata yang panjang, kita sudah berada di penghujung video ini. Terima kasih dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.